bersama temukan inovasi, mengubah bunda jadi ceria. Mari dimulai dengan tertawa. Hahaha. Ya 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 ya. Ya, kembali lagi dengan saya Suster Ika dalam acara CNM, Cerita Giwar Mingguan. Di episode kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial, seorang guru dan juga seorang ibu yang telah lama berdinamika di dunia pendidikan, kurang lebih selama 11 tahun di Sekolah Eksperimental Mangunan. Saat ini pernah menjadi seorang guru di SD, terlibat dalam dinamika di laboratorium Yayasan Dinamika Edukasi Dasar kurang lebih 3 tahun. Beliau juga pernah berdinamika di perpustakaan dan sangat aktif dalam menulis. Sosok ini dikenal dengan sosok yang sangat inspiratif karena sisi eksplorasinya dan juga kreativitasnya untuk memunculkan berbagai macam konsep-konsep menarik yang bisa kita cobakan di sekolah kita. Siapakah dia? Tamu kita? Mari kita sambut bersama. Boleh bergabung sebagai tamu rahasia yang tidak terlalu rahasia. Tamu rahasia yang tidak terlalu rahasia ya. Kayak main drama ya kita. Pakai drama lagi. Terima kasih sekali Bu Gita atas kesediaannya. Ini Bapak Ibu kami rekamannya di malam hari. Kesediaannya untuk menjadi tamu rahasia yang kedua di episode CNM yang ketiga. Baik. Bu Gita, sebelum kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana sih orang tua kita berbagi pengalaman, persembahan dari keluarga Banyu. Yeay. Kita lihat, apa ya? Siap, mulai! Oke, nah itu tadi lagu dari Banyu, ibu dan ayahnya sangat luar biasa sekali. Kekompakan keluarganya, senyumannya itu memberikan memberikan semangat juga ya untuk kita semua yang melihat. Terima kasih sekali lagi untuk persembahan lagunya. Keren. Keren. Baik, sekarang kita melanjutkan ke Bu Gita. Sebenarnya sebelum saya mengomentari itu, saya mau mengomentari acara ini dulu aja. Oke, baiklah. Waduh, apa sih ini komentarnya tamu rahasia ini? Ya, jadi ketika
saya lihat CNM tuh ya, CNM. Pertama namanya susah banget gitu loh, CNM. Susah banget, tetapi lama-kelamaan, oh seru juga ini namanya CNM, kayak stasiun-stasiun TV yang terkenal itu, C yang lain itu. Itu acaranya bagus sekali, paling tidak dari sini saya bisa tahu sebenarnya orang tua tuh seperti apa sih mendampingi anak-anak di rumah. Kan kita sebagai guru tuh nggak sering banyak ketemu mereka kan. Paling dari home visit, kalau tidak pas japri gitu aja. Tapi sebenarnya itu tidak terlalu banyak tahu seluk-beluknya perjuangan mereka seperti apa. Nah, melalui CNM ini tuh jadi tahu kita juga, wah mereka betul-betul berjuang di tengah segala sesuatu yang mereka lakukan di rumah gitu loh, berjuangnya banget gitu loh. Sampai kalau mikir, wah itu kalau itu saya bisa nggak ya? Enggak, belum tentu bisa juga gitu loh. Betul begitu ya. Salut banget ya sama orang tua Salut banget. Jadi ketika di tengah kesibukan yang ada, di tengah segala denial, maksudnya denial akan situasi di mana pandemi ini sungguh betul-betul membuat berat bagi kita semua, itu tuh pasti ada sesuatu yang kita nggak mau terima gitu, denial gitu. Tapi di tengah itu tuh enjoyingnya tuh dapat gitu loh. Jadi ada yang enjoy, ada yang berusaha gimana caranya, ada yang sampai anaknya itu dibuat seneng dulu, dibuat kenyang dulu. Jadi itu kan tips-tips ya. Dikasih garis bawah ya, yang ada dibuat kenyang dulu itu ya. Kenyang dulu apa diajak main dulu. Jadi saya kira tidak hanya kita yang belajar, jadi orang tua tuh banyak belajar, terutama yang pertama tuh kalau saya lihat sih ya, mengenal anaknya dulu. Jadi kalau saya lihat sih, ketika orang tua tahu, oh anak saya tuh tipenya senang bergerak deh. Jadi kegiatan-kegiatan yang bergerak itu tuh membuat dia lebih excited gitu loh. Jadi awalnya kan dari minat. Kalau Romo Mangun kan bilang menaruh hati ya. Menaruh hati kan. Ketika menaruh hati, si anak menaruh minatnya, menaruh perhatiannya di situ, maka proses belajarnya kan akan dimulai di situ. Nah, ketika orang tua dengan sangat jeli bisa melihat itu tuh menurutku luar biasa sekali gitu loh. Nggak semua orang tua tuh bisa seperti itu. Tetapi orang tua Mangunan tuh keren-keren gitu loh. Jadi bisa sampai ke titik itu gitu loh. Anakku tuh kayak gini loh. Jadi harusnya di-treatnya kayak gini. Jadi kalau misalnya dipikir-pikir tuh setiap anak itu pasti treatmentnya beda-beda gitu loh. Jadi ada yang diberi makan dulu tadi itu kenyang dulu, ada yang disuruh gerak dulu, ada yang diberi reward dulu, ada yang diberi suruh tidur siang dulu lah, apalah gitu loh. Jadi main dulu dan sebagainya. Jadi paling tidak membuat anak menaruh hatinya di situ. Nah itu yang saya pelajari yang pertama. Lalu yang kedua sih sebenarnya soal bagaimana ketika dia sudah tahu anaknya, tahu strateginya. Nah itu ini kayak maju perang nih. Tapi enggak sebenarnya. Jadi tahu anaknya seperti apa, strateginya seperti apa. Oh, begini nih, diginiin dulu dan sebagainya. Itu jadi mereka sudah kayak trial dan error kan, trial dan error. Lalu yang tinggi warnanya bisa muncul di sini ya, Bu. Iya, jadi kalau seperti ini kan anaknya tidak bisa. Jadi anak yang kinestetik itu cenderung fokusnya kan akan jauh lebih belajar untuk fokusnya itu akan jauh lebih apa ya istilahnya, lebih butuh waktu dibanding anak yang audio atau anak yang visual atau audiovisual. Jadi mereka butuh waktu untuk memfokuskan diri lebih baik gitu loh. Itu yang seperti itu kan. Dan nggak cuma satu saja anak yang kinestetik itu, ada yang di Mangunan itu kan sudah sangat terkenal, itu anaknya hampir banyak ya, sebagian besar kinestetik kan itu. Jadi mengenali anak juga jangan-jangan nih Bu. Ya? Guru-gurunya juga jangan-jangan. Oh iya dong, kalau kita kan kinestetik ya belajarnya sambil makan kok. Jadi dengan mengunyah itu hafal semuanya. Jadi gitu. Jadi memang
mengenali anak. Lalu yang ketiga itu yang saya salut adalah manajemen emosi. Itu nggak gampang. Itu sesuatu yang sangat sulit ketika kita menghadapi sesuatu yang di luar kita dan sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau, itu kan kecenderungan untuk naik turun emosi itu kan sangat berpengaruh gitu loh. Jadi kayaknya aku nggak bisa deh. Ini kayak tiba-tiba muncul tas gitu aja langsung marah atau langsung apalah langsung gini. Manajemen emosi yang sebagai orang tua itu, aku pikir itu yang luar biasa dari kesemuanya yang saya dengar gitu loh. Dari saya harus belajar untuk meredakan saya sendiri dulu, baru saya bisa melangkah ke depan. Bagaimana menghandle anak dan sebagainya. Apalagi di situasi yang pasti akan sangat naik turun emosinya dengan situasi seperti pandemi sekarang terus. Jadi itu hal yang wajar. Jadi stres lalu dan sebagainya, manajemen stres, coping itu kan penting sekali. Kalau ngomongin literasi emosi ya, literasi emosi itu kan bagaimana menamai perasaan sampai bagaimana memanage perasaan, dan itu kan tidak mudah, itu butuh latihan. Ibarat kata kalau manajemen emosi itu seperti kita naik sepeda, kalau nggak dilatih itu juga nggak bisa gitu. Tapi kalau sudah terlatih ya sudah oke gitu. Dan kalau dari orang tua yang saya lihat tuh luar biasanya seperti itu, manajemen emosinya tuh keren banget, dan butuh waktu yang cukup lama untuk jadi naik turun begitu. Dan itu didapatkan dalam proses, dalam pengalaman ya, khususnya ketika mendampingi anak-anak itu, kemudian orang tua belajar untuk gimana mereka memanage emosi gitu ya, Bu Gita. Terlihat sekali gitu ya. Iya betul. Luar biasa. Manajemen emosi dirinya dan emosi si anak. Anak kan itu pasti mood-moodan kan, masalah mood itu kan pasti yang paling utama kan di masalah mood kan. Kadang-kadang anaknya kita pas nggak mood, jadi nggak cross gitu loh, nggak ketemu. Orang tuanya pas mood, anaknya nggak mood, atau pas anaknya udah mood, ortunya lagi nggak mood gitu kan. Jadi atau ortunya sedang lelah karena bekerja, itu kan wajar. Itu hal yang bukan sesuatu tabu, bukan sesuatu yang bagaimana, tapi memang itu wajarnya dalam kehidupan tuh begitu, ada lelah, ada capek, lalu anaknya istilahnya sedang lagi aktif-aktifnya dan kita pengen istirahat atau dan sebagainya gitu. Soalnya aku ngalamin sendiri sebagai seorang ibu kan, aku jadi ngalamin tuh, aku pengen tidur lah. Tapi anak gue, ayo ibu jangan tidur, bangun. Kayak something yang seperti itu kan. Nah, tentu saja dialami semua orang tua. Jadi ketika mereka bisa menemukan think tank-nya. Nah, think tank ini dapat dari mana sih sebenarnya? Kalau dari seluruh pengalaman ya, ini nggak ngomong teori nih. Ngomong teori dari seluruh pengalaman selama aku ngajar, ngobrol-ngobrol sama orang tua tuh yang penting itu satu, punya pola. Aku tuh amazed banget. Kenapa? Aku pikir ngapain sih anak dikasih pola gitu kan? Mereka kan makhluk yang bebas, makhluk yang seperti istilahnya punya keinginan sendiri dan sebagainya. Tetapi saya sendiri tuh belajar kalau misalnya anak itu punya pola, dia tuh tahu what to expect gitu loh. Ketika aku habis mandi nih, dia jadi tahu aku habis mandi aku tuh biasanya makan gitu kan. Misalnya kayak gitu. Habis mandi tuh aku makan, oke. Nanti makan, bangun tidur, aku mandi, makan, lalu aku akan beraktivitas seperti ini, nanti pada jam ini aku akan tidur dan sebagainya gitu. What to expect, oh kedepannya aku tuh punya seperti ini tuh penting juga di kehidupan yang ke depan. Jadi aku pernah baca beberapa artikel tuh, anak yang punya pola seperti itu, paling tidak secara manajemen hidupnya itu jadi jauh lebih termanage. Satu, lalu yang kedua, dia sendiri jadi punya sesuatu yang dipegang. Ya nggak sih? Jadi ketika anak itu tahu apa yang akan dia lakukan, jadi dia itu tidak lost, nggak punya pegangan gitu loh. Wah, aku udah, jadi jam biologisnya, jam belajarnya itu tuh terbentuk gitu loh. Jadi jam segini misalnya jam orang tua bekerja, pulang maghrib, karena aku tuh kenal beberapa orang tua, dan mungkin di tahun lalu ya,
di kelasku tuh ada yang setelah jam orang tua dua-dua bekerja, mereka bertemu anak setelah maghrib, dan ketika maghrib itu jam 7:30 itu baru mulai belajar, dan itu everyday gitu loh. Jadi anaknya udah tahu ketika jam 7:30 ya udah aku belajar. Walaupun belajarnya itu cuma 5 menit, 2 menit, 3 menit, tetapi dia tuh tahu sendiri gitu loh. Aku tuh punya kayak gini gitu loh. Jadi sesuatu yang membuat siklus hidupnya itu jadi lebih bisa di-manage. Nah, itu pola itu tuh penting. Itu jadi gimana sih moodnya dan sebagainya tuh kadang jatuhnya jadi entah karena situasi di rumah sekarang atau juga karena kedepannya itu masalah pola di rumah. Jadi ketika anak kan kita punya program itu kan, suster, anak punya sesuatu yang terjadwal di rumah, itu sebenarnya kita juga mau melihat bagaimana pengaruhnya kepada bagaimana anak pola belajar dan sebagainya. Jadi saya kira itu sangat penting deh, dan dari pengalaman udah sangat terbukti sekali. Gitu. Kalau soal mood ya, mengatasi mood itu dan sebagainya. Lalu belajar tuh soal relasi. Nah ini yang menarik, belajar tuh soal relasi. Saya kira banyak di pandemi ini tuh relasi itu terpotong tuh banyak sekali. Relasi antara guru dengan anak, guru dengan orang tua, atau mungkin orang tua dengan anak, itu kan relasinya jadi terpotong. Karena satu dan berbagai hal ya di dalam keluarga, itu pasti terpotong, dan itu membuat kita jadi mikir belajar, karena belajar itu relasi, lalu bagaimana sih menyatukan relasi itu di suasana yang dimana relasi itu nggak boleh istilahnya kan nggak boleh deket-deketan, nggak boleh ketemu gitu, tapi relasi itu terjalin. Jadi komunikasi yang baik saya kira itu penting sekali. Dari kalau saya melihat cerita beberapa itu bagaimana mengkomunikasikan itu dengan anak, dengan orang tua, dengan pasangan, juga dengan pasangan suami istri, Bapak Ibu yang ada di rumah, itu penting sekali. Jadi mengkomunikasikan itu, lalu bagaimana nantinya belajar dengan orang tua dan juga belajar dengan guru itu seperti apa juga penting. Saya kira sih kurang lebih kayak gitu sih, suster. Wah, banyak sekali ya Bu Gita yang bisa kita pelajari ya, maksudnya bisa kita tangkap dari pengalaman giwarnya orang tua yang sangat luar biasa sekali. Kemudian ada hal lain juga itu terkait tentang betapa pentingnya pola atau pembiasaan kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan supaya membantu anak untuk bisa memanajemen dirinya sendiri ya, memanajemen diri sendiri. Menarik di sini tadi Bu Gita, ini ada pertanyaan dari aku nih terkait dengan ini karena kebetulan banyak juga muncul ya dalam sharingnya orang tua. Jadi ada beberapa pertanyaan yang tua kita di Google Form itu, anak-anak tuh kebanyakan bertanya gini Bu, kenapa sih aku harus presensi? Kenapa sih aku harus mandi? Jadi mempertanyakan kembali sesuatu yang dia lakukan itu loh, atau sesuatu yang diminta orang tuanya, atau sesuatu yang diminta gurunya. Kenapa sih aku harus bikin video? Kenapa sih aku harus gini? Nah, apakah ini ada kaitannya sih dengan pola berkaitan dengan yang tadi Ibu sampaikan tentang anak itu juga ingin tahu tentang apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Apakah ada kaitan dengan itu, pertanyaan-pertanyaan anak ini menurut Bu Gita? Jadi sebenarnya kaitannya banyak sih, tergantung sudut pandangnya ya. Jadi ketika kita melihat bagaimana anak itu bertanya, itu sebenarnya kan udah titik kritisnya dia. Jadi sebenarnya kalau anak sampai bertanya begitu, berarti sebenarnya anaknya udah cerdas tuh. Kenapa sih aku melakukan ini? Ada alasannya nggak? Ada reason behind itu nggak? Gitu. Lalu ketika itu sudah terpola, itu pun sebenarnya juga menimbulkan pertanyaan yang lain gitu loh. Ketika anaknya juga sudah polanya begini, kok aku tiap hari mandi harus begini dan sebagainya. Titik kritis ya untuk berpikir loh, bukan kritis dalam hubungan, tapi kritis untuk berpikirnya tuh sudah mulai kan usia-usia seperti itu tuh. Kalau kita baca dalam
dalam buku kemerdekaan pun juga kita bisa melihat bagaimana anak sudah mulai bertanya, sudah mulai itu tuh di usia-usia seperti itu. Iya. Tapi yang jelas itu sebenarnya kalau saya melihatnya lebih kepada bahwa seringkali kita tuh ini pengalaman pribadi ya suster ya, pengalaman pribadi ketika saya sendiri ngasih tahu anak saya yang usianya baru 1,5 tahun tanpa alasan she's not gonna do it gitu loh. Jadi 1,5 tahun loh, bayangkan loh suster. Jadi ketika saya bilang, Dek bisa ayo maem gitu, ayo makan gitu. Ketika kayak nopo, terus nopo mangke gitu loh. Jadi jawabannya nanti gitu loh makannya. Ayo makan gitu, makannya nanti gitu loh. Jadi aku harus memberikan alasan. Misalnya seperti bisa itu jangan dipegang gitu loh, jangan dipegang, jangan dipegang misalnya seperti itu, tuh harus ada alasannya. Kalau tidak, ngapain aku pegang ya pegang aja gitu misalnya seperti itu. Jadi ketika ada beberapa anak yang perlu dijelaskan alasannya dan itu penting kok. Saya belajar dari beberapa orang tua seperti ini. Ketika anak bertanya tidak perlu disimpelkan, disimplify gitu enggak. Jadi ketika bertanya, kenapa sih kamu begini? Ya supaya kamu jadi lebih bersih. Kenapa kamu harus mandi? Supaya kamu jadi lebih bersih. Ketika kamu lebih bersih, kamu akan merasa lebih segar. Kalau kamu lebih segar, kamu jadi semangat untuk melalui hari ini dan sebagainya. Coba kalau kamu badannya nggak seger, mungkin kamu jadi nggak semangat. Gitu. Itu kan sesuatu yang sebenarnya kita sebagai orang tua lupa bahwa mereka itu makhluk berpikir, ya nggak sih? Mereka itu udah punya, nah ini. Jadi kalau ini ada teorinya nih. Jadi yang pertama tuh teori bahwa anak itu tabula rasa gitu loh. Jadi benar-benar kosong, kertas kosong yang perlu diisi, dan itu tuh teori udah lawas banget gitu. Kita sekarang teori yang terbaru yang mungkin ya nggak terbaru-baru banget, tapi yang kita amini sebagai orang-orang Mangunan, orang-orang murid-muridnya Romo Mangunwijaya itu bahwa anak itu adalah punya kecerdasannya sendiri, dia punya pengetahuannya sendiri, dia bisa mengembangkan sendiri dan sebagainya itu berdasarkan reaksi dia terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah itu loh, jadi kita tuh lupa bahwa mereka itu tuh anak kecil yang sangat cerdas gitu loh. Jadi walaupun tubuhnya kecil tuh kecerdasannya luar biasa, itu yang kita sering lupa. Jadi ketika kita mengingat bahwa anak ini cerdas ini, jadi kita harus berbicara layaknya dia, itu layaknya dengan bahasa yang bukan bahasa menyederhanakan sih, bahasa yang lebih pas untuk dia saja sehingga mudah dimengerti, tetapi tidak berarti terus menyepelekan kemampuan berpikirnya gitu loh. Jadi kemarin tuh saya dapat dari orang tua begini, kok bisa ya mati lampu, kok bisa ya kebakaran gitu, karena konslet listrik. Sebenarnya kan konslet listrik itu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan pada si anak kan, tapi konslet listrik itu menimbulkan pertanyaan, itu kan penting juga kan. Konslet listrik itu apa sih? Nah, konslet listrik itu seperti ini loh. Jadi nah pertanyaannya adalah apakah orang tua willing to menjelaskan sampai itu kan kadang-kadang itu yang kita sendiri sebagai orang tua butuh kesabaran untuk kesana atau sampai ke sana. Itu yang susah juga gitu loh. Nggak semua dari kita itu bisa sampai ke sana juga. Saya sebagai refleksi pribadi sebagai orang tua juga sih, nggak sebagai guru. Ini sebenarnya acaranya refleksi buat guru atau orang tua sih? Orang tua juga ya. Terima kasih Bu Gita, dan juga poin yang terakhir yang juga sangat yang kita tangkap adalah bagaimana orang tua belajar memanajemen emosi gitu ya. Dan ini Bapak Ibu juga dalam proyek-proyek kita yang akan datang ya, ini akan sama-sama kelompok A dan kelompok B akan juga mempelajari tentang bagaimana literasi emosi itu dijalankan sejak usia dini.
Iya. Baik, Bu Gita, terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman dan menangkap poin-poin penting dari apa yang disiarkan oleh orang tua kita yang sangat giwar dan sangat luar biasa sekali, inspirator, inspiratif deh. Seperti itu, terima kasih Bu Gita. Mungkin ini yang terakhir sebagai kata penutup. Bu Gita bisa 1 kalimat atau 2 kalimat untuk mengakhiri. Buat Bapak Ibu sebenarnya ini perjalanan yang panjang. Kita semua tahu menjadi orang tua itu adalah perjalanan yang panjang, mulai dari awal si anak hadir sampai dengan mungkin nanti kita tidak ada. Tetapi Bapak Ibu percayalah bahwa Bapak Ibu itu udah sangat hebat dengan segala situasi yang ada, bisa mengembangkan anak sampai detik ini, sampai ke anak berkembang ini sungguh luar biasa. Jadi semangat untuk Bapak Ibu, terima kasih atas pendampingannya. Lalu guru tidak akan ada apa-apanya, istilahnya kami tidak akan berarti dibanding pendidikan yang sudah Bapak Ibu laksanakan di rumah, pengajaran, pendidikan, dan juga bagaimana tauladan, teladan, dan sebagainya, pembiasaan. Itu nilai-nilai yang ada di rumah itu jauh lebih berharga dibandingkan kami sebagai guru yang mengajarkan di sekolah. Jadi percayalah Bapak Ibu bahwa ini adalah bekal yang akan membantu anak untuk semakin tumbuh dan kembang. Jadi luar biasa semangatnya. Gitu. Terima kasih Bu Gita, luar biasa sekali, kata akhirnya kayak terharu banget aku ya. Gitu. Jadi terima kasih banyak untuk Bu Gita kehadirannya sebagai tamu rahasia di CNM episode yang ketiga. Terima kasih, sampai ketemu lagi.